Selamat datang kembali. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang kayaknya relevan buat kita semua ya. Sukses. Betul. Tapi mungkin bukan sukses yang biasa kita dengar gitu ya. Jabatan tinggi, uang banyak. Iya, bukan itu. Kita coba lihat dari sudut pandang lain. Lebih personal gitu. Gimana kalau sukses itu ya kita sendiri yang nentuin artinya? Menarik tuh. Nah, inspirasi kita kali ini datang dari bab 28 buku The Third Door. Di situ ada obrolan seru sama dua orang yang, wah, unik banget. Steve Wozniak, salah satu pendiri Apple itu. Jenius di balik layar ya. Dan satu lagi, Pitbull, musisi dunia yang dapat Grammy. Dua orang ini punya cara pandang soal sukses yang beda dari biasanya. Beda banget kayaknya ya. Latar belakangnya aja udah jauh. Jauh. Nah, jadi misi kita hari ini mau coba telusuri bareng gimana sih Wozniak sama Pitbull ini didefinisiin ulang sukses buat diri mereka sendiri. Fokusnya ke nilai pribadi, kebahagiaan mereka, bukan sekedar apa kata orang. Oke, menarik. Gimana cara mereka melihatnya? Oke, kita bongkar ya. Kita mulai dari Steve Wozniak dulu. Kalau baca ceritanya, kesan pertama tuh orang ini kayaknya, bahagia banget ya, puas gitu sama hidupnya. Iya, kelihatan banget ya antusiasmenya. Bahkan pas diceritain soal pesan makanan aja, kayaknya dia menikmati banget momen itu. Bener. Dan di balik itu, ada filosofi hidupnya yang kuat. Betul. Yang menarik dari Wozniak itu, dia secara sadar banget milih kebahagiaan pribadi dan passionnya di engineering. Itu hasrat dia banget kan? Iya, iya. Dia milih itu di atas tekanan mungkin ya, tekanan sosial buat ngejar posisi tinggi atau kuasa di Apple. Dia bilang penting banget buat mikir sendiri, jangan cuma ikut-ikutan apa kata masyarakat. Itu pilihan yang berani sih. Apalagi di lingkungan kayak Silicon Valley waktu itu. Banget. Contohnya juga banyak di buku itu. Ada cerita soal bayaran game Atari yang agak kontroversial itu. Ah iya, yang sama Steve Jobs itu ya. Nah, itu nunjukin banget beda nilai mereka. Jobs kabarnya nggak jujur soal jumlahnya. Wozniak baru tahu belakangan. Tapi lebih dari itu, pilihan sadar dia. Gimana tuh? Kayak keputusannya buat tetap jadi engineer to land, nolak tawaran jadi manajer. Atau yang menurutku paling kena, pas dia bagi-bagi saham pribadinya buat karyawan awal Apple. Oh, yang itu ya, karena dia ngerasa mereka pantas dapat padahal Jobs nolak. Iya, itu kan nunjukin banget prioritas dia itu nilai personal, bukan cuma untung materi semata. Wah, ini kayak cermin buat kita ya sebetulnya. Sering nggak sih kita tergoda ngejar yang dianggap sukses sama orang lain, jabatan, status gitu. Sering sih kayaknya. Padahal mungkin itu bikin kita nggak happy atau malah nabrak nilai-nilai kita sendiri. Wozniak ini berani banget nentuin dan ngejalanin sukses versi dia. Keren sih, gimana dia nemuin kepuasannya dengan tetap jadi diri sendiri. Nah, dari Wozniak yang fokus ke dalam, kita geser ke Pitbull. Nah, ini pasti beda lagi nih. Beda banget, tapi sama-sama nantang definisi sukses yang biasa. Dia tuh ngelihat hidup kayak video game. Video game, maksudnya? Selalu ada level berikutnya buat ditaklukin gitu. Nggak pernah berhenti. Di sini nih bagian yang jadi, wah menarik banget. Oke, gimana tuh konsepnya? Ada satu konsep kunci dari Pitbull yang menurutku kuat banget. Selalu tetap menjadi intern. Intern, magang maksudnya. Padahal dia udah sukses banget. Bukan soal jabatannya, tapi lebih ke mentalitasnya. Harus tetap rendah hati buat terus belajar. Nggak peduli udah sehebat apa kita. Oh, jadi mindset pembelajar terus ya? Persis. Dia bilang pengen belajar dari semua orang dari mana aja. Bahkan nawarin diri bikinin kopi buat orang kayak Carlos Slim Jr. Cuma buat bisa belajar. Wah, serius itu? Iya, ini menarik. Dia bisa jadi Mufasa, raja di dunianya. Tapi dia milih tetap punya jiwa Simba, si pembelajar yang selalu ingin tahu. Perjalanannya juga gila sih ya. Dari latar belakang yang ya bisa dibilang sulit. Iya, nggak mudah. Terus dia nemuin jalan di musik, nyari mentor kayak Luther Campbell, terus adaptasi, berkembang, sukses besar, dapat Grammy, tapi nggak berhenti di situ. Nah, itu dia. Dia bikin sekolah slam, kan? Betul. Itu nunjukin dia pengen kasih dampak juga. Keinginan belajarnya itu kelihatan tulus banget, bukan cuma pencitraan gitu. Ini ngingetin kita ya, kalau sukses itu bukan titik akhir yang statis. Bener juga. Ini proses dinamis yang butuh kita buat terus belajar, terus adaptasi. Nah, pertanyaan buat Anda nih, gimana caranya kita bisa nerapin mentalitas intern ini? Gimana ya?
Dalam kerjaan atau hidup sehari-hari mungkin? Iya, gimana kita bisa tetap tumbuh meskipun kita ngerasa udah ya berhasil gitu. Tapi ada risikonya nggak sih kalau kita selalu ngerasa kayak intern, jadi kayak nggak pede sama kemampuan sendiri gitu? Nah, itu pertanyaan bagus. Keseimbangan penting banget tentu aja. Mentalitas intern ini lebih ke arah keterbukaan buat belajar, nggak ngerasa paling tahu. Oke. Bukan berarti kita nggak ngakuin pencapaian kita ya? Bukan, justru biar kesuksesan itu nggak bikin kita jadi sombong atau berhenti belajar. Biar tetap tumbuh. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih, Wozniak sama Pitbull, walau beda banget jalurnya, sama-sama ngasih pelajaran penting ya soal mendefinisikan ulang sukses. Iya, betul. Wozniak fokus ke harmoni internal, nilai, kebahagiaan. Sementara Pitbull, penekanannya di pertumbuhan terus-menerus, kerendahan hati buat belajar. Jadi intinya, ya itu tadi, definisi sukses itu personal banget. Gak ada satu rumus buat semua orang. Harus nemuin sendiri ya. Iya, kuncinya di pemahaman apa yang benar-benar penting buat Anda, kayak Wozniak, dan komitmen buat terus belajar dan berkembang, kayak Pitbull. Jadi bukan cuma soal nyampe puncak, tapi gimana kita nikmatin perjalanannya ya. Persis, pendakiannya itu sendiri. Nah sekarang, mungkin pertanyaan buat Anda yang lagi dengerin nih. Gimana cerita Wozniak sama Pitbull ini, ada nggak yang bikin Anda jadi mikir ulang soal definisi sukses Anda sendiri? Adakah satu ide dari mereka yang, wah kayaknya ini gue banget nih, atau ini bisa gue coba terapin? Iya. Dan mungkin sebagai penutup ya, buat direnungkan, jangan-jangan sukses sejati itu bukan soal mencapai garis finish yang ditentuin orang lain, Tapi tapi soal keberanian kita buat gambar sendiri garis finish itu, sesuai nilai kita, mimpi kita, dan yang mungkin lebih penting lagi, punya kerendahan hati buat terus belajar, bahkan pas kita ngerasa udah sampai di garis finish versi kita itu. Tetap jadi intern dalam hati.